Pemirsa, tahun ini Indonesia resmi menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2022 dan ASEAN Para Games ini diharapkan memberikan dampak positif, salah satunya dalam dampak keberadaan sektor pariwisata yang sudah lebih dari 2 tahun ini terdampak pandemi COVID-19. Dalam hal ini kita akan berbincang bersama dengan Bapak Gembong Hadi Wibowo selaku Kabid Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Dinas Budpar Solo. Assalamualaikum Pak Gembong. Waalaikumsalam, Mbak. Ya. Baik, Pak Gembong, mengenai pariwisata yang ada di Kota Solo, apakah dengan adanya ASEAN Para Games ini dapat dikatakan sebagai momentum penggairah sektor pariwisata dari hulu hingga ke hilir? Silakan, Pak. Iya, tentunya dengan perhelatan internasional seperti ASEAN Para Games ini menjadi suatu semacam penyemangat buat kami untuk yang pasti sudah roda itu sudah mulai bergerak. Setelah 2 tahun lebih sektor pariwisata itu yang paling terdampak ya karena pandemi, tetapi alhamdulillah kita ini sudah katakanlah sudah mulai ada pelonggaran. Ditambah lagi dengan perhelatan internasional yang digelar di Kota Solo. Wah, bukan main, itu menjadi sangat-sangat membangkitkan sektor pariwisata dan tentunya ekonomi, gitu, Mbak. Baik, kemudian apa dampak yang signifikan baik dari segi transportasi, perhotelan, hingga sampai biro perjalanan, begitu Pak Gembong? Ya, kalau untuk kegiatan ASEAN Para Games ke-11 tahun 2020 ini yang paling terdampak, yang paling mendapatkan istilahnya terdampak positif adalah sektor perhotelan. Okay. Jadi karena kita tahu atletnya saja ada berapa ribu, ada 1.400 sekian, kemudian belum lagi officialnya, belum lagi panitianya yang panitia dari dalam negeri ya. Itu pasti mereka akan membutuhkan hotel ya. Dan ini bisa kelihatan sekali bahwa hotel-hotel yang ada di Solo dan bahkan di sekitar Solo pun itu keterisiannya sudah bukan main banyak ya, bahkan bisa sampai 90-an% ya keterisiannya. Bahkan kalau kita ada itu teman dari luar kota itu pada saat ini mencari hotel di Solo kok sulit katanya begitu. Oh, sulit ya cari hotel di Solo. Iyalah, di sini sedang ada ASEAN Para Games. Iya, begitu. Dan yang pasti dengan pergelaran atau perhelatan ASEAN Para Games ini kami bisa menunjukkan kepada dunia luar bahwa ini loh Solo. Solo ini aman dan nyaman untuk ditinggali, untuk dikunjungi, kemudian untuk menghelat suatu acara, bahkan acara yang tingkat internasional pun oke lah kalau diselenggarakan di Solo gitu, Mbak. Oke, kemudian tentu kita juga berharap dengan adanya dengan bangkitnya kembali sektor pariwisata begitu, tidak ingin bahwa ada dampak yang bersifat konstruktif begitu ya, destruktif begitu ya Pak ya. Kemudian bagaimana cara untuk mensiasati dampak dari kegiatan pariwisata terhadap lingkungan baik sosial, budaya di sekitar objek wisata yang ada begitu. Oke. Ya, betul Mbak. Jadi begini, sekarang ini kan kita sedang getol-getolnya untuk menarik wisatawan. Betul. Agar wisatawan itu semakin banyak yang berkunjung di Kota Solo ya. Tapi di satu sisi kita juga ada satu tantangan ini, kalau misalkan wisatawannya banyak berarti sampahnya juga banyak. Betul. Nah, sampahnya juga banyak. Kemudian kalau misalkan kita ada satu event ya katakanlah semacam karnaval, parade dan sebagainya, atau ya festival-festival yang lain. Selain sampahnya banyak, kemudian juga mungkin taman-taman menjadi terganggu ya. Betul. Nah, untuk itu kami berusaha bagaimana kita membuat manajemen penonton. Kalau untuk festival ya, festival dan event-event itu kita membuat manajemen penonton sehingga tempat-tempat yang ada tamannya itu kita amankan dulu. Betul. Baik. Jadi penonton tidak diletakkan di situ. Kemudian kalau untuk sampah ya kita tidak bisa memungkiri
semakin banyak orangnya pasti sampahnya akan semakin banyak. Teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup pasti juga sudah tanggap dengan hal ini. Baik. Ya, dan ini memang membutuhkan suatu kerja bersama-sama karena kalau oke lah pariwisata kita mendatangkan wisatawan semakin banyak, kemudian juga dari teman-teman OPD yang lain harus juga memberikan dukungan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Mestinya begitu. Oke, kemudian bagaimana memacu motivasi para pelaku usaha atau pengelola objek wisata ini untuk berbenah diri gitu Pak? Mempercantik wisatanya atau untuk membenahi tempat wisata ini agar dapat lebih ramah terhadap penyandang disabilitas begitu Pak? Oh ya, kalau untuk khusus untuk penyandang disabilitas itu kan yang pasti yang pertama adalah membutuhkan aksesibilitas. Betul. Jadi tempat-tempat wisata maupun tidak hanya di tempat wisata ya, di industri pariwisata, usaha pariwisata, apakah itu hotel, apakah itu toko souvenir, kita berikan pengertian bahwa kalau yang tadinya mereka masih pakai tangga, pakai undaan-undaan, ya, undaan-undaan bahasa Jawa ya, pakai tangga begitu. Harus ada semacam rem, apalah namanya yang bisa diakses untuk teman-teman yang menggunakan wheelchair. Kemudian tentang toiletnya juga dibuat sedemikian rupa, misalkan pintunya harus lebarnya seberapa, itu kami berikan pengertian-pengertian. Nah, pengertian-pengertian tersebut itu juga kami berikan melalui pelatihan, Mbak, sebetulnya. Jadi pada para pengelola destinasi maupun pengelola usaha pariwisata ataupun industri pariwisata, kita berikan pelatihan pengelolaan usaha pariwisatanya. Terutama tentang termasuk di dalamnya adalah bagaimana treatment kepada tamu-tamu kita, saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Nah, itu harus kita berikan. Nah, apalagi kalau tamunya itu adalah atlet. Kalau atlet kan perlu diperhatikan treatment khusus begitu ya Pak? Nutrisinya bagaimana ya, jangan sampai mereka hadir di Kota Solo kemudian mereka menikmati kuliner di sini tapi ternyata ada gangguan karena kulinernya itu jangan sampai seperti itu. Terjadi begitu ya Pak ya. Oke, berarti perlu ditekankan di sini bahwa Disbudpar ini juga turut memberikan pelatihan begitu ya Pak ya kepada para pelaku objek wisata yang ada di sini. Pelatihan itu ada dari penganggarannya dari APBD ada, dari DAK non fisik juga ada. Oke. Kemudian di Solo adakah wisata prioritas begitu Pak? Kalau wisata prioritas maksudnya wisata prioritas yang digunakan khusus untuk difabel atau bagaimana? Wisata yang mungkin paling banyak dikunjungi atau yang paling banyak diminati oleh masyarakat baik lokal maupun luar. Betul Mbak, kalau yang paling banyak dikunjungi di Kota Solo ini sebetulnya kan ada beberapa wisata nih di Solo nih. Ada wisata budaya di Keraton dan Mangkunegaran itu pasti ya. Kemudian ada Taman Balai Kambang dan beberapa museum kita juga sudah bagus Mbak. Ada Museum Keris, Museum Batik dan sebagainya. Nah, di samping itu yang unggulannya Kota Solo ini adalah wisata belanja, termasuk wisata kuliner. Udah pasti setuju. Jangan sampai terlewat ya Pak ya wisata kuliner. Kalau Solo ini surganya kuliner sudah lah ini. Mungkin bisa direkomendasikan kepada pemirsa gitu Pak. Apa saja sih kuliner yang the most wanted, yang paling banyak dicari? Yang most wanted di Kota Solo ini wisatawan kalau ke Solo pasti cari yang namanya tengkleng. Cari yang namanya nasi liwet. Nasi liwetnya lain loh ya dengan nasi liwet yang Jawa Barat lain ya. Kemudian ada serabi, ada sosis, ada selat, ada cabuk rambak, ada berapa macam. Banyak sekali ya Pak. Kemudian terakhir Pak Gembong, selepas acara ini bagaimana kiat dari Dispar dalam mendatangkan daya tarik untuk wisatawan kembali untuk datang kembali ke Solo begitu Pak? Iya, jadi begini Mbak, dalam berpromosi kita tidak berhenti dan tidak diam. Dan ketika sudah ada perhelatan semacam ini, kemudian wisatawan kami sudah banyak, sudah tidak begitu. Tidak begitu. Kami tetap
promosi. Kami tetap menawarkan apa-apa yang ada di Kota Solo, keindahan-keindahan, potensi wisata maupun potensi budaya yang ada di Kota Solo ini kita promosikan. Yang sekarang ini merupakan saluran promosi yang sangat-sangat bagus, yang sangat-sangat manjur. Baik. Adalah melalui media sosial. Media sosial. Itu melalui media sosial. Di samping itu kami juga melakukan promosi-promosi yang melalui media-media konvensional ya Mbak, apakah itu elektronik, apakah itu cetak, tapi yang pasti dengan media sosial ini bukan main, sangat-sangat membantu kami. Oke, baik, mengencarkan dan juga menggaungkan gitu ya Pak ya, wisata yang ada di Kota Solo melalui beragam media sosial dan juga media konvensional seperti itu Pak Gembong. Dan yang pasti kita juga harus memperbaiki, mempercantik destinasi dan places of interest yang ada di Kota Solo ini, jangan sampai kok terus dibiarkan seperti itu, jangan sampai tetap harus dipelihara, tetap harus dipercantik begitu ya. Tetap harus memerlukan maintenance dan juga pemeliharaan dari objek wisata itu sendiri. Terima kasih banyak Pak Gembong telah bergabung bersama kami pada hari ini dalam tema potensi wisata di Kota Solo. Dengan demikian pemirsa, perbincangan kami bersama dengan Bapak Gembong Hadi Wibowo selaku Kabid Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Dinas Budpar Solo. Kita akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.